Lari adalah salah satu olahraga populer saat ini. Namun sayangnya tidak semua orang menyukai olahraga ini karena dianggap sangat melelahkan. Tapi tahukah Anda jika ada trik bernapas saat lari sehingga napas dapat menjadi panjang? Banyak teknik pengobatan yang diklaim bisa membantu meredakan beberapa keluhan kesehatan. Salah satunya pengobatan ala kungfu. Bagaimana cara kerjanya? Konsumsi gula berlebih dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan. Namun bagaimana jika kadar gula tinggi tersebut berasal dari buah-buahan? Berbahayakah konsumsi buah dengan kadar gula tinggi? Bersama Dr. Reisa Broto Asmoro dan Dr. Boy Abidin, hanya di Dr. Oz Indonesia. Seru banget ya. Belum udah nggak selesai dulu. Seru banget ya. Ya, kayaknya penontonnya juga semangat banget ya. Ini penontonnya pasti rajin olahraga nih ya, Teresa. Iya, penontonnya rajin olahraga nggak nih? Olahraga nggak nih? Rajin sih, rajin. Tapi dari sekian banyaknya yang olahraga, kayak sebelah sana ada yang ngos-ngosan tuh. Sampai nggak bisa ngatur nafas tuh. Beda ngos-ngosan ya. Waduh. Tapi kalau emang kita suka olahraga, pasti makin sering olahraga makin gak ngos-ngosan. Makin kuat. Ya, ini penonton yang tadi ini suka olahraga apa nih? Ya coba. Suka lari nggak, Mas? Lari sih nggak suka. Suka, nafas saya suka sesak. Suka sesak ya, ngos-ngosan ya. Ini ada tekniknya nih, biar lari supaya nafasnya nggak ngos-ngosan ya. Tapi saya tahu dia suka lari apa. Dari kenyataan. Benar. Dia suka lari. Bukan lari dari rumah tapi kan. Makanya biar enaknya sukanya nggak lari dari kenyataan aja. Gimana kalau kita ajarin tipsnya nih untuk lari dengan cara yang gampang, nggak ngos-ngosan, jadi masnya mau ikut lari, mau nggak? Boleh. Asik Ya, kalau oke. gitu. Oke. Yuk, silakan deh. Coba ya. Kamu dari tadi masih ngos-ngosan karena tadi gerakan tadi. Iya, mungkin karena belum terbiasa bergerak cepat. Bergerak cepat. Sonic the Hedgehog kali ya. Ya, kenapa itu ngos-ngosan nih ya? Geraknya lambat biasanya Ya, berarti. biasanya ngos-ngosan itu terjadi ya, Salim ya. Tadi terjadi, Sinyo juga ngos-ngosan juga. Kalau Sinyo sih kayaknya terlatih olahraga ya. Buat orang-orang yang tidak terlatih berolahraga, biasanya paru-paru, jantung itu berkompensasi untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Nah, kalau dia belum terbiasa olahraga atau lari, maka biasanya dia akan terlihat di awalnya adalah ngos-ngosan. Ya, jadi itu teknik pernafasan ini penting sekali. Penting banget. Supaya tidak ngos-ngosan. Kita mau lari yang baik, atur napasnya dulu yang benar. Ya, pengaturan Dr. Boy, ya? pernafasan itu yang paling penting. Jadi ada pernafasan yang disebut pernafasan melalui hidung dan pernafasan melalui mulut. Yap. Ya, gitu. jadi Jadi kalau mulut mau bukan lari, hanya untuk makan aja ya, Sinya ya. Bisa juga Bukan untuk untuk bernafas. ngerumpi juga ya. Untuk ngerumpi aja. Gitu Oke, ya. ini saya ada gambarannya untuk pemirsa di rumah kalau penasaran sebenarnya apa sih bedanya kalau saya napas lewat mulut dengan lewat hidung pada saat lari. Ini dia, boleh silakan FD dibantu. Ya. Oke, silakan duduk penonton di studio. Di sini ada Seperti dua buah paru-paru ya? balon. Nah, balon ini ibarat paru-paru di tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita pada saat bernafas seperti biasa, yang terjadi adalah seperti ini. Balonnya akan terisi pada melalui hidung, ya hanya mencukupi seperti ini. Tapi kalau kita bernafas melalui mulut, maka jumlah yang ditarik akan lebih banyak. Nah, ingat bedanya? Ya, tuh dia mengembang lebih banyak. Nempis. Nah, pada saat kita bernafas melalui mulut, maka oksigen dan juga karbon dioksida yang dikeluarkan melalui mulut itu jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan kalau kita bernafas hanya melalui hidung pada saat kita berlari. Itulah sebabnya orang yang memang membiasakan diri untuk bernafas pakai mulut pada saat lari pasti akan lebih
konstan. Ya. Lebih konstan dan lebih kuat jadinya. Coba nafas lewat mulut gimana? Ini tadi kan di demo nih, coba pernapasan lewat hidung gimana? Jangan ditahan dari lewat hidungnya. mulut. Lewat mulut. Bingung ya? Nih, kamu tahu nih. Mata, hidung, mulut. Ya. Mana hidung, mana hidung? Mana hidungnya mancung ya? Mana mulut? Coba. Iya. Ya, jadi kalau pernapasan lewat mulut, itu mulutnya yang dibuka. Mulutnya buka. Ya. Buka mulutnya. Buang nafas lewat mulut. Ya. Buka mulutnya lagi. Buang nafas. lewat Penonton mau mulut. coba juga? Ayo, coba. Oke, coba. Ayo, coba. Nafas Pernapasan lewat lewat mulut. mulut. Ya, tarik. Inhale. Buang. Jadi ibaratnya di sini kalau misalnya kita tarik nafas lewat mulut atau inhale, maka seperti ini. Kapasitasnya penuh. Ya. Tapi pada saat kita buang nafas melalui mulut, nah Ya. langsung kempes. Berdasarkan Jadi yang penelitian. ditarik lebih banyak dibandingkan pada saat kita bernafasnya atau tarik nafasnya lewat sekedar hidung. Berdasarkan seperti ini. penelitian ini Dr. Isa ya, itu oksigen yang dimasukkan dengan pernafasan melalui perut atau melalui mulut tadi itu sebanyak 36 liter dibanding kalau dengan hidung hanya sekitar 5 liter saja. Jauh banget Jauh ya perbedaannya. bedanya ya. Jadi cukup efektif untuk menambahkan oksigen pada saat kita melakukan kegiatan olahraga lari. Iya, dan yang Ya. paling penting juga tekniknya ya. Teknik. Oke, gimana kalau kita tunjukin nih perutnya boleh dibuka nggak nih jasnya? Ya. Mungkin Biar partner di kelihatan studio. ya. Iya, biar ada contohnya nih buat Terlihat nonton beda di sekali rumah. pernafasan lewat hidung, lewat mulut nih, terlihat di daerah perut Yap. biasanya. Tarik nafas sampai ke perut. Oke, nah buang, tarik lagi sampai perut, betul sekali. Kerasa nggak bedanya? Makin banyak rasanya udara yang dihirup. Jadi yang terlihat membesar adalah Lebih banyak ya daripada sekedar hidung. Coba kalau hidung aja. Sampai dada aja rasanya udah penuh. Iya. Iya. Tapi ekspresi nggak kerasa sama-sama. Mau pakai hidung, mau pakai mulut, mau pakai tambah perut juga. coba Mbak gimana kan nafas hidung? Ini nafas perut ya? Nafas perut. Iya, nafas perut. Perut. Kayak perutnya dari tadi besar terus. Ya enak, bisa dibahas. Pak Dokter. Kalau kamu mau narik nafas sama saat buang nafas, itu kaki yang digunakan pada saat bernafas dan buang nafas itu beda. Oh gitu. Mau kaki kanan atau kaki kiri. Nah, itu juga harus diperhatikan. Mau tahu nggak gimana caranya? Gimana dok? Yuk, kita coba Mau yuk. nggak? Kita coba lari ya. Oke. Berarti kamu harus ikut praktek kita, Ya, ya kan? oke. Harus mau lari. Tapi ini bisa membantu kamu untuk mengurangi ngos-ngosan, oke? Kita Oke. praktekin di sana yuk. Ya. Nah, sudah ada treadmill nih di tengah-tengah kita. Nah, kalau pada saat kita menggunakan treadmill ini kan cara paling mudah sebenarnya untuk melihat bagaimana sih teknik lari yang paling benar. Nah, sekarang kamu dong, Salim, Naik ya? cobain. Naik di atas itu. Teknik lari dan teknik masa pernapasan ya treadmillnya Dr. Isa ya. Oke. Tenang, saya nggak cepet-cepet kok, pelan-pelan dulu. Saya kasih tahu dulu caranya ya. Jadi iramanya adalah seperti ini. Pada saat kita inhale atau menarik nafas, kita harus menggunakan kaki kiri, ya. Kemudian gunakan 3 langkah untuk tarik nafas. Baru kemudian pada saat exhale atau buang nafas, itu pada saat kaki kita menapak di kanan. Dan lakukan selama 2 langkah. Oke. Baru kemudian tarik nafas lagi. Ngerti nggak? Siap, jelas Salim? Oke, kamu udah ngerti ya berarti ya? Kasih support ya. Makin cepat. Oh, salah ya. Wah, kecepatan dong, kecepatan. Kasihan. Jadi sebenarnya pada saat kita, kenapa buang nafasnya itu harus di sebelah kanan? Kenapa tuh, Dok? Karena kalau kita naik nafas pada saat kaki kanan, nanti lambat laun diafragmanya akan terdorong. Karena kalau kita naik nafas kan membesar, Iya. ya, bagian dadanya. Sedangkan di bagian kanan kita, ini ada organ terbesar dalam tubuh kita, yaitu hati. Oke. Jadi kalau misalnya kita isi paru-parunya dengan udara yang cukup besar, dia akan tertekan dengan hati. Makanya kalau lari suka sakit. Iya, aku suka sakit. Iya. Itulah tadi makanya. Terima kasih banyak ya Salim. Kamu karena sudah membantu kita juga, tentunya akan dapat hadiah dong. Mau hadiah? Jaketnya jangan lupa, ini jaketnya ke bawah sama saya nih. Iya, jaketnya. Oke, terima kasih banyak. Salim. Olahraga habis ini ya, seperti lari ya. Teman-temannya awasin ya. Janji nggak nih dia? Ntar laporan ke kita. Dia lari apa enggak? Ya, untuk Oke. Anda yang gemar beraktivitas olahraga fisik ya, tentunya punya keluhan dengan masalah ototnya. Nah, kalau ada masalah otot nih, ada teknik pengobatan ala kungfu untuk mengatasi keluhan-keluhan nyeri pada otot dan sendi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dr. Oz Indonesia. Meredakan nyeri punggung dengan tanduk kerbau.
Pemirsa tentunya mengenal dengan olahraga kungfu. Penonton tahu kungfu? Tahu ya. Suka nonton kungfu? Suka. Kenapa Bu suka nonton film kungfu, Bu? Seru ya, banyak aksi bela dirinya ya. Oke. Pemirsa tahu tidak ada satu teknik pengobatan ala kungfu. Ya, ini tentunya suatu pengobatan di mana yang kita kenal dengan neurotendostimulasi. Nah, teknik ini atau pengobatan ala kungfu ini diklaim sebagai cara untuk meredakan keluhan saraf dan otot. Nah, hari ini kita datang seorang Suhu nih ya, Suharyanto ya Pak Suharyanto ya. Oke, nah ini teknik pengobatan ala kungfu. Kenapa disebut dengan pengobatan ala kungfu, Pak Suhu? Asal mulanya dulu untuk memperbaiki, mengobati murid-murid kungfu yang keseleo, terkilir atau Kalau secara global tuh bisa nyembuhin keluhan apa aja sih? Suhu. Ini udah pasti ya. Suhu ya. Ini kungfu panda ya. kalau dulu untuk terkilir, Oke. kalau sekarang udah berkembang untuk memperbaiki sistem saraf tulang belakang. Oh, gitu. Untuk penyakit-penyakit lainnya juga yang bersangkut paut dengan syaraf di tulang belakang itu sangat baik sekali. Oke, nah di sini nih sudah ada nih Mbak Sinyo ya, ada seorang pasien yang akan kita cobakan dengan cara teknik pengobatan ala kungfu tadi ya, dengan neurotendostimulasi ya. Oke, ini saya boleh kenalan dulu dengan Pak siapa Pak? Saya Gunawan. Pak Gunawan, ini ada keluhan apa nih di badan Pak Gunawan nih? Saraf kejepit di pinggang. Saat kejepit di pinggang, ya bisa diperagakan? Betul Pak ya, Suhu? boleh. Nah ini kalau misalnya dilihat di sini ya, Dokter Boy banyak banget ya. Udah kayak mau jualan bubur sekuteng sih lebih jelasnya ya. Ini ada segala sendok ini buat apa ini? Ini Suhu? sendok ini untuk terapi juga, ini untuk bagian otot-otot yang lebih besar, yang lebih lebar. Oh, Jadi gitu. menggunakan ini. Nah kalau ini sendiri? Nah, itu untuk di kepala bisa, karena di sini ada gerigi-geriginya. Oh gitu. Iya. Ntar nggak takut ini kulit kepalanya pada copot? Enggak, malah kulit kepalanya malah Serem lebih ya? segar dan Iya, Oh, kalau gitu lihat alat ini memang macam-macam ya. Ini dari apa ini itu bahannya? terbuat dari tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Oke. Ini alat ini memang terbatas ini saja atau boleh dengan Iya, beroperasi? berkembang karena ini kebetulan di tempat praktek, jadi saya harus membuat alat Ini dengan sisir, ini memang untuk dengan kepala sisir, betul. maksudnya? Ini untuk kepala, boleh diperagakan, Mbak Sinyo? Oh boleh boleh. Nah, ini seperti begini. Aduh. Aduh. Ini kalau adu berarti ada saraf yang memang terganggu Oh di gitu. kepala. Jadi sakit itu karena ada penyakit Iya, ya? berarti kalau gitu. orang sehat dibegitukan nggak sakit, malah enak. Nah ini bapaknya sudah siap nih. Iya. Biar lebih jelas lagi bagaimana sih teknik pengobatan ala kungfu ini ya. Mungkin ini sudah siap nih Pak Iya. Gunawan di samping Pak ini. Gun udah siap banget ya Pak ya? Oh, mulai. Pak jangan tidur Pak. Enggak kayak Ini ketakutan gitu Suhu, Pak. ini persiapannya apa nih kalau untuk pemijatan seperti ini? Ya, ini disiapkan alat-alatnya, nanti ini tanpa menggunakan minyak, jadi emang harus Tanpa ya, Iya. tanpa menggunakan minyak. Kemudian memang harus langsung ke menyentuh kulit langsung ya. menyentuh kulit. Nah, Baik. kalau alat yang banyak ini yang di mana yang Ada dipilih ini? tingkatannya Ya, awalnya nanti nggak? kita pakai yang alat ini. Oh pakai itu ya? Ya, ini. Kenapa dipilih yang ini? Nah, ini Nah, pertanyaannya. di sini karena ini bentuknya ini sangat unik sekali sehingga mudah untuk menarik, menstimulasi syaraf dan otot-otot. Nah, ini kekuatan penekanannya seberapa dalam, seberapa kuat? Ini tergantung dari si pasien. Kalau dia badannya lebih besar, pasti akan lebih kuat tariknya. Tapi kalau anak-anak atau orang yang telah berusia lanjut, harus lebih ringan. Ya. Itu gerakan tangannya juga emang ada tekniknya, agak-agak kayak kepiting mundur ya? Ya, Gimana Pak Gunawan? Apa rasanya Pak Gunawan? Nggak sakit ya. Oke. Darat Enggak ya, jalan tapi ini ya. terlihat merah nih Pak Gunawan. Iya, tapi nggak Suhu ini kenapa merah nih sakit. memang? ini berarti peredaran darahnya lancar. Peredaran darahnya lancar. Oh, kalau yang merah peredaran lancar. Iya. Kalau hitam Hitam berarti masuk angin. masuk angin. Kebanyakan angin malam ya kayaknya Suhu. Beda dengan dikerok ya, Suhu. Beda-beda sekali. Beda sekali ya. Beda. Ini Kalau berapa ini- lama teknik pemijatan ini? Kalau satu sesi bisa 30 sampai 40 menit. Oh nggak lama 30 juga ya? menit. Kalau kerok juga kan katanya malah lebih ngebuka pori-pori ya? Iya, Kalau dikerok betul. itu. Yes. Oke, ini tekniknya dengan dipijat ya Pak ya? Iya, bukan dipijat tapi stimulasi, menstimulasi syaraf-syaraf Stimulasi. dan otot-otot di tulang belakang. Itu juga ada titik-titik khususnya ya? Betul. Nggak asal langsung ini aja? Ya kalau ini berkaitan dengan teknik akupunktur atau meridian, di sini ada meridian yang besar yang berkaitan dengan energi tubuh juga. Di sini ini ada gangguan di syaraf dan ototnya di punggung sini. Ini berkaitan dengan Keluhan yang dirasakan. ya dengan lambung juga, ini berkaitan dengan lambung. Oh gitu.
Nah, Dokter Boy, ini kayaknya kalau dilihat-lihat suhu ini alat-alatnya banyak ya. Iya, Aku iya. tapi tertarik sama yang ini loh. Ini bentuknya kayak keripik pisang ya. Ini sebenarnya dari apa sih? Itu dari tanduk kerbau. Ah beneran serius? betul. Ini juga dipakai Iya. untuk terapi kungfu ini? Boleh bangun Iya. Pak Gunawan ya. Pak Ini Gunawan. kasihkan ini tidur nanti. Iya Pak makanya. Gunawan. Kasih di sebelah sana ya Pak ya. Gimana nih Dari Pak keluar Gunawan, penyakit ya. rasanya gimana nih? Oh iya, lebih seger lah. Nah, tadi sakit pinggang, sekarang setelah diterapi sama Suhu Haryanto itu sakitnya hilang ya. Sakitnya hilang ya, jadi ternyata ada terasa perbedaan di sana ya. Nah ini kalau Sinyo ini keluhannya di mana nih? Tadi kan bisa punggung nih. Kalau- Ada sakit di leher juga ya kayaknya ya? Enggak, oh iya itu pasti. Enggak, aku kadang-kadang suka sakit kaki atau tangan. Maksudnya kan kadang-kadang kalau pas lagi syuting tuh aku lari-larian gitu, energi terkuras banget. Coba deh, Gitu, coba yuk. Boleh Tadi kan Suhu ya, apalagi coba tadi ya. cobain kepala, aku katanya udah Boleh, sakit. Aku harus gimana? Duduk sebelah sambil sini gini silakan aja Sinyo. deh, berdiri aja nih. Dari tangan aja Berdiri kali aja. ya. Baik, baik. Oke. Nah, Ini Ini pilihnya tangan alat loh, yang bukan mana nih? paha, Kayaknya sumpah, kalau deh, Sinyo Su. pakai ini ya. Ini coba paha saya dites dulu. Oh. Coba ada Ini penyakit alat apa. yang mana yang dipilih untuk Sinyo nih, untuk keluhan di Ini tangan? biasanya kalau Sinyo saya mendeteksi begini. Nah, di sini ada ketegangan di leher. Ada gangguan di bagian pinggang. Oh gitu. Belakang. Sorry ya, ini coba nih. Wah. Aduh, aduh, Jadi aduh. kurus nih. Ya. Jadi kurus Ini nih. di bagian lumbalnya ada Bagian apa lumba-lumba? di tulang pinggang. Oh, Nah, ini berkaitan dengan organ reproduksi. oh gitu. Ya. Lagi hamil kan nih Suhu? Belum. Ya, aku lagi haid. Aduh. Nah, ini di sini yang berkaitan organ reproduksi, indung telur. Nah, di sini juga nggak enak. Cekal. Ini ada ketegangan di sini, Tegang banget. saraf-sarafnya dan ototnya. Saking asiknya sampai ke... Angin semua nih, Su. Aduh, aduh, aduh. Ini harus dikendorkan, harus dilenturkan Oh, sehingga gitu. sirkulasi darah, syaraf semuanya menjadi normal kembali. Ini sarafnya seperti dibangunkan gitu ya Suhu ya, artinya dirangsang kembali Iya, gitu betul, ya. betul. Dirangsang kembali ya Betul. untuk lebih lancar gitu ya. Karena biasanya kan ada antara organ dengan otak kan dihubungi dengan Ya, saraf. syaraf. Nah, di situ ada gangguan sehingga sinyal dari organ ke otak menjadi terganggu Oke. ataupun sebaliknya. Jadi pemirsa, banyak sekali pilihan-pilihan pengobatan untuk mengatasi keluhan nyeri pada otot dan sendi ya. Pemirsa bisa memilih teknik pengobatan mana yang sesuai dengan kondisi tubuh dan kesehatan pemirsa. Terima kasih Suhu atas informasinya. Buah apa sajakah yang memiliki kadar gula tinggi? Pemirsa Dokter Indonesia, apakah Anda penggemar makanan yang banyak mengandung gula? Ayo, kalau Sinyo sendiri, dari tadi pagi sampai sekarang udah makan apa aja? Aku dikit doang kok. Apa ya? aja? Tupat sayur, nasi uduk, terus aku makan pizza, sandwich, sama susu. Itu mah dikit-dikit nambah itu mah. Dikit-dikit nambah. Dikit-dikit nambah. Padahal hampir semua makanan yang memang berasal dari karbohidrat di bahan utamanya, itu akan diubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya semata-mata gula yang memang dalam bentuk gula Ya, pasir. gula juga pasir tidak aja. boleh terlalu banyak diminum, Oh, betul. dikonsumsi dalam satu hari. Makanya itu Paling dia. banyak nih 4 sendok makan gula, tapi bukan berarti dalam bentuk gula yang dalam sendok gula itu, tapi di makanan tadi yang dimakan sama Sinyo itu juga kalau kita udah hitung kehitung ya. kadar gulanya tinggi. Karena kalau berlebihan, mulai dari atas deh, bisa karies giginya. Ya, Iya, itu bisa khas bolong. nih. Kemudian Penyakit- selain itu juga pasti akan ada komplikasi penyakit-penyakit yang misalnya Diabetes nih, ya, itu diabetes udah pasti mellitus terkenal tipe banget ya, 2. kencing manis itu Iya. pasti gula Apalagi tuh. biasanya, Apalagi Bu? apalagi yang tahu teman-teman apa? Jantung, Jantung ya. stroke, Ya. apalagi penyakit ginjal, Ya. hati. Nah, Ya. gagal hati juga bisa. Nambah penyakit utang di warung kan. Yalah, utang gula, kayak segala macam. Numpukin bon di warung itu. Kadang misalnya kalau orang mau ngurangin kadar gula kan gantinya sama buah-buahan, tapi buah-buahan sendiri kan juga udah ada kadar gulanya. Betul, Ya kan? itu dia. Jadi kita sendiri juga bingung nih untuk nakernya tuh kayak gimana. Ya kayak misalnya orang mau ngurangin kadar gula gitu, makannya buah-buahan. Kayak aku langsung makan durian, cempedak sama aja bohong. Iya
sana aja, Bang. Iya, makanya aku jadi bingung. Durian cepatnya tambahnya pakai ketan, tambah kelapa ya. Jadi kalau kata Syahrini, aku resah, aduh gundah, gitu loh dok. Iya. Maksudnya harus gantiin si gulanya itu gimana dengan buah-buahan porsinya seperti Ya, apa? jadi penonton dan Memang. pemirsa ternyata gula buah yang kita sebut dengan fruktosa ini ternyata berbeda-beda kadarnya pada tiap buah. Betul. Ada yang kadar fruktosanya rendah, ada kadar fruktosanya tinggi. Yap. Ya, oke. Penonton suka makan buah apa nih? Sukanya apa buahnya? Hah? Pisang. Pisang, apa lagi? Apa? Oke, Buah tadi tangan dibilang dong. buah pisang ya. Buah pisang ini masuk tinggi atau rendah fruktosanya? Kita tes ya. Di sini kita ada dua kelompok buah ya Yap. yang mengandung kadar fruktosa rendah dan kadar fruktosa yang tinggi. Ya tadi disebut pisang. Kita lihat, kita buka yang rendah dulu ya. Coba. Oke, kita buka. Wah. Nah, ada nggak pisang di sini? Nggak ada. Nggak ada. Ini yang rendah gula Yang sih. rendah fruktosa ya. Jadi kalau Kiwi, Yap. lemon, ada kiwi, lemon, apa lagi? apel, Apel. ini anggur. Itu Anggur, blueberry. Bukan blueberry ini. Blueberry, Oh, kirain iya. anggur kate. Strawberry sama Blueberry, strawberry. Oke, Bu. Jadi Dan juga pir hijau. Pir ya, oke. Jadi kalau yang tidak masuk sini, maka pisang bukan masuk ke dalam buah dengan fruktosa yang rendah. Berarti kita lihat yang berikutnya. Tara, ada buah apa ini? Buahnya ada buah apa ini? Ya. Tadi ada siapa tuh? Tadi ini ya, ini Bukannya pisang buah tadi ya. pisang. Tapi bener loh, aku juga nyangka tadi aku pikir ini fruktosanya kecil karena aku tiap hari tuh kalau misalnya nggak mau makan pisang, tapi sampai 2 sisir. Ya. Ya karena aku pikir ya udahlah ya gue nggak makan nasi, gue makan buah. Makan pisang gitu ya. Ini ada pisang, ada anggur, kemudian ada Ada melon, Melon, di sini, mangga. mangga. Siapa yang suka mangga? Oh, Eko suka. Semangka. Aduh, manis-manis mangga, semua mangga, nggak sih mangga, rasanya? mangga dituang. Oh enggak, mangga. manis Ya, ini ada jus semua. jeruk juga ya ini ya. Ya, betul. Ini jus jeruk ini ya. Jus jeruk ini juga ternyata kadar gulanya atau fruktosanya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari perbandingan ini ya, Dr. Reza, Mbak Sinyo ya, penonton juga dan pemirsa, ternyata kalau kita lihat yang ini memang yang fruktosnya rendah rasanya lebih asam. Ya, lebih banyak asam manis, memang manis, tapi dibanding yang ini mungkin lebih manis yang ini. Lebih manis ini. Ya, jadi mungkin Dari salah rasanya aja satu ya. cara Indikatornya. apakah fruktosa itu rendah atau tinggi adalah dengan rasanya. Jadi semakin manis rasa buah tersebut, maka akan semakin tinggi kadar fruktosanya. Iya, dan buat orang-orang yang misalnya nih makan buah agak repot, bener nggak sih? Iya. Kadang-kadang suka pengennya di jus. Iya. Nah, jusnya yang biar nggak repot juga akhirnya beli jus kemasan. Kemasan. Nah, tahu nggak sih di dalam 1 gelas jus kemasan itu ternyata ditambahkan gula sebanyak 8 sampai 10 sendok teh gula. Ya pun. Artinya jadinya berlebihan. Ya, kebutuhan masa sehari manisnya. hanya 4 sendok ya. Iya, betul. Idealnya normal 4 sendok. Ini satu botol jus itu bisa lebih sampai lebih banyak dari 4 sendok makan ya. Betul, bahkan ada yang sampai lebih dari itu juga, bahkan 15 sendok juga ada. Kalau ini adalah buah-buahan yang Sambil kadar banyak. fruktosanya tinggi, ya kan? Padahal kalau misalnya kita cobain, ya. Kalau saya suka ini, ya bisa ya. Ini Apel, itu rendah gula. Rendah gula. rendah gula. Ini kadar Rendah fruktosa gula. tinggi dan airnya juga. Kita mau bagi-bagi buah buat penonton di studio karena tadi udah berolahraga nih ya. Iya. Jadi sekarang kita makan yang sehat-sehat. Ada yang mau pisang saya? Jangan yang tinggi gula tapi ya. Saya Kita habiskan dulu bagi-bagiin apel saya ya. yang rendah gulanya. Oke, iya. Sudah dibagi-bagikan. Cara mudah dan cepat memotong buah. Masih tentang buah nih pemirsa. Kalau Anda nih sukanya makan buah, biasanya ada yang di bagian dipotong terlebih dahulu bagian kulitnya. Nah, ada beberapa jenis buah yang kita kadang-kadang males. Karena ngupasnya aja tuh susah banget. Bener. Misalnya nih yang di depan saya nih, nanas. Tuh, ini penonton di studio suka nanas nggak? Kalau kamu paling suka buah apa yang tapi paling males motongnya? Ya ini, buah nanas itu tuh aku suka, tapi motongnya tuh PR ribet banget gitu, ya. PR parah. Ribet ya. Pengennya langsung makan aja ya, Iya, nggak usah dipotong ya. Langsung lep. Langsung lep. Tapi sebenarnya di sini ada beberapa buah. Yang pertama saya mau motong buah nanas dulu. Yang kalau misalnya kita potongnya dengan cara mudah jadi nggak ribet lagi. Oke, kalau mau motong nanas pasti ininya nggak mau dimakan dong. Ya. Agak serem ya, kayak tukang jagal ya pegang pisaunya ya dokter ya. Karena kalau enggak susah. iya, Jadi benar-benar harus ditancepin. Oke, ini dibuang aja bagian Oke. ujungnya.
ini bisa jadi hiasan. Benar. Baru kemudian kita potong juga ujung yang satunya. Oke. Wah, itu bagian yang paling keras nih kayaknya Dokter Risa ya. Kemudian kita potong lagi bagian pinggirnya ya di sini. Seperti ini. Oke, Ya. jadi ini yang bulu-bulu halusnya ikut terbawa ya? Ikut Iya, terbawa itu ya? dia. Oke. Nih, Ya, seperti ternyata ini. nih buah nanas ini banyak sekali manfaatnya ya. Ya, kita lihat kan ya, buah nanas ini mengandung antioksidan juga nih kita lihatnya ya, buah nanas. Jadi Betul. langsung ya ke bagian ininya ya. Yap, jadi bagian yang kita susah tuh untuk memotong ngilangin satu-satu. Yang biasa suka bikin garis-garis ya. Betul, kebuang juga. Itu dia. Nah, gitu. Udah bersih. Paling gampang kita belah menjadi 4. Oh, bagi 4 dulu. Bagi 4 seperti ini. Kemudian yang ini biar gampang, tinggal kita potong begini. Tapi habis ini boleh lagi dipotong kecil-kecil kan Dokter Risa ya? Iya Tapi dong. buah nanas ini juga banyak manfaatnya nih ya. Jadi setengah cup nanas ya, kurang lebih mengandung kalori sebanyak 40 ya. Ya, jadi pemirsa, penonton ya, jadi yang suka makan nanas nggak usah takut dengan buah nanas. Buah Benar. nanas ini sehat. Sehat banget. Itulah dia enzim bromelinnya luar biasa ya. Sehat dan Saya enak mau banget ya. Kenapa asem? Oke, selain buah nanas nih biasanya kan memang ada satu buah lagi. Ini yang cukup sulit dan kadang-kadang orang bingung. Motongnya gimana sih Iya, caranya? karena biasanya juga paling kita taunya dari jus yang ready to drink aja Yes, ya, udah kan? jadi Misalnya, gitu. iya. Nah, ini buah apa nih Dokter Risa nih? Buah apa nih? Ada penonton di studio Ada ada yang yang tahu tahu nggak buah buah apa apa? Delima. Delima. Yang 5. Ini kelihatannya ada pemirsa yang kelihatannya bingung nih buah apa. Hah. Belum, yuk kita lihat yuk, kita ke depan yuk, silakan. Yes. Ya. Ya, ini kalau yang baru Kamu pertama tahu gitu. nggak bahasa kerennya? Buah ini apa? Pomet. Pomet. Buat rambut, rambut. Namanya pomegranate. Nah. Pomegranate. Iya. Memang kayak granat ya. Buah pome biasanya kita sebutnya, nggak pakai T ya. Kamu namanya siapa sih? Cindy. Cindy, aku mau menantang kamu Cindy untuk membuka buah pomegranate ini. Coba, kalau kamu kira-kira lihat kayak gini, bukanya gimana? Di Sini Cindy. belah tengah dulu ya. Belah tengah. Lihat gini. Belah 2. Ya jangan Cindy, nanti bececeran pasti jadinya. Berarti harus dari Jadi gimana? sini. Dari mana? Saya pakaiin aja ya ke kamu ya, saya contohin ya. Nah, kalau mau potong buah pomegranate ini, kita potong bagian atasnya ini. Atasnya dulu. Atasnya ini terlebih dahulu. Nah, jadi motongnya dari sini ya, agak ke pinggir seperti ini. Kemudian kita potong begini. Nah, Oke. tuh. Nah, nanti kelihatannya seperti apa tuh? Ada yang tahu nggak tuh? Begitu. Nah, kelihatannya seperti ini. Biji-biji. Nah, bijinya ini nih yang mau kita konsumsi. Nggak mungkin kita makan yang putih-putihnya. Jadi sekarang ini kita baru lihat kan di sini ada putih-putihnya. Ini adalah jalur di mana kita memotong buah itu. Ini adalah membrannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan ada jalur ini. Ini kan kelompok satu, ini kelompok satunya lagi ya. Kita potongnya gini, ngikutin aja. Ikutin dari Seperti membran. buah durian kali ya, buah durian kan Iya, gitu juga bener. ada kamar-kamarnya ya. Benar. Nah, ini dia. Kita potong. Kayaknya sampai bawah deh kayak dangdutan, Dok. Sampai bawah. Sampai bawah. Udah sampai bawah. Nah, udah seperti ini. Nah, di tengahnya masih ada lagi membrannya, kita potong juga Iya. di tengahnya. Jadi kalau langsung dipotong di tengah kelihatannya berantakan ya. Berantakan ininya ya. nanti jadinya. Apalagi kalau langsung digeprek ya. Nah. Jangan rusak nanti. Kan kalau praktis Buahnya digeprek rusak. aja gitu ya. Itu dia. Nah, kita tinggal ngambil deh sekarang. Kita ngambil ya seperti ini. Oke. Nah, ini jadi gampang. Ya, gampang ya. Gampang. Oke. Kamu boleh sambil nyobain loh. Cobain Ini. lah. Cobain. Cobain. Boleh, Tapi putih-putihnya jangan ya. Udah ubanan kali dia ya. Ini satu gini ya. Ya Allah, Ya. sedikit banget sih. Cobain begini. Baiklah. Asem ya Bu. Asem ya Bu. Gimana rasanya sih ya? Enak. Karena ini antioksidannya tinggi banget, jadi bagus banget untuk dikonsumsi untuk orang-orang terutama yang mudah sakit. Iya. Ya, itu bagus Karena banget. pome ini mengandung antioksidan yang sangat kuat. Yap. Dia bisa mengurangi inflamasi, kemudian juga menurunkan tekanan darah dan juga menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Ya, jadi ini buah pome ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Itu dia. Oke, kalau gitu sini mau duduk lagi. Iya. Ini teman-temannya ada yang mau cobain gak nih? Mau? Ya, bagi-bagi buat temannya. Oke, ini boleh dibawa ke temannya. sana. Oke, Yang di terima belakang kasih, sudah Cindy. lapar kayaknya ya. Kasih yang, tapi ada satu buah lagi. Yang ini biasanya kalau kamu buka kayak gimana nih? Buah kiwi. Ya. Sinyo.
Ini khas nih buah dari Australia nih biasanya kiwi ya. Iya, Kalau kamu aku mau naik angkot suka kiwi bang. Itu kiri, Bang. Jadi kalau mau makan buah kiwi sebenarnya ada cara dan trik yang mudah, yaitu kita potong dulu kedua ujung kiwinya seperti ini. Oh harus dipotong ujungnya ya? Masih potong ya. Coba yang makan delima tenang ya. Karena udah gak sabar mau makan kiwi. Kita potong kedua ujungnya seperti ini. Oke. Nah, ini kan bolong nih. Ambil aja deh. Ada sendok. Masukin sendoknya Oke. di bagian pinggir. Oke. Jadi dia akan terpisah antara buah dengan kulitnya. Kulitnya. Oh, jadi nggak dikupas ya. Tuh kan, udah Praktis kepotong kan? Iya. Itu dia. Jadi deh, udah. Nah. Yeay. Mau ngicipin ya. Aku biasanya motong-motong doang aja loh, ntar pinggir-pinggirnya dibuang lah. Tuh, cantik kan jadinya buah kiwinya potongannya. Yuk kita makan buah kiwinya. Nah, boleh. Buah kiwi ini juga bagus banget soalnya buat kesehatan kan, Ya. vitamin C-nya tinggi banget. Ya, vitamin C pada buah kiwi ini ya pemirsa, juga penonton juga di studio. Ini ternyata buah kiwi ini mengandung vitamin C yang sama setara dengan atau lebih tinggi dari yang ada vitamin C di buah jeruk. Ya, jadi ini banyak dia. membantu untuk pertumbuhan tulang, gigi dan gusi kita. Iya. Ya. Makanya gigi aku bagus karena tiap hari aku mengkonsumsi kiwi ya. Kecuali tanggal tua. Ini dimakan semuanya kan, Dik? Semuanya harus makan. Makan semuanya. Nggak perlu dibuang tengahnya Sama lagi. ini maksudnya? Ada harus dimakan? Buat orang yang suka kulit kiwi sebenarnya boleh dikonsumsi sama kulitnya. Oh bisa benar? Ya, cuma biasanya karena seret ya, sepet dicampur dengan jadi jus. Oke. Mungkin sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Ya. Oke, selanjutnya. Buah berikutnya, wah ini kesukaan saya nih buah nih. Wah, Nih alpukat. avocado. Susah banget. Susah, keras. Biasanya gimana motongnya, Sinyu? Aku sih dari atas ke bawah. Atas bawah, betul sekali. Dari samping kiri ke kanan nggak ya? Biasanya suka ada yang Atas begini bawah ya. Nah, ada yang Ya, begini ada nggak yang nih? suka gitu. Ini. Ya. Ya. Sebenarnya adalah justru dari atas ke bawah. Berarti aku Iya. betul untuk yang ini Berarti ya. benar. Ya, karena ini cukup umum ya buahnya ya ditemukan di masyarakat, jadi sudah banyak yang mencobanya. Mungkin kalau buah pome tadi emang agak jarang ya Iya. dikonsumsi. Oh, ini kan di es teler sop buah juga banyak dipakai. Iya. Iya, itu dia. Oke. Cendol. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, biasanya buang apa namanya bijinya, Bijinya. gimana tuh caranya? Kadang saya gigit kayak enggak, emang kadang-kadang saya suka gitu kayak lagi buang granat gitu. Tarik pelatuk granat. Ntar keselak dong sama bujinya. Jangan dong. Harusnya gimana Biar sih? gampang nih, tinggal diginiin. Nah, Oh. selesai. Terus cara ngeluarin buahnya gimana? Ayo. Tadi bijinya gampang Aku ngeluarin. sih biasa dikerok-kerok aja, soalnya kan suka bikin alpukat kocok gitu. Jadi Iya. paling dikerok pakai sendok biasa. Nah, ada cara yang gampang, yaitu dibagi menjadi 4 aja bagian. Biasanya kayak gitu. gini nih. Ya. Nah, Tapi nggak sampai copot bawah kulitnya. Oke, dipotong-potong ya. potong-potong ya. Potong-potong. Baru kemudian diambil dengan sendok. Nah, Ya. Oke. Ini orang biasanya kan kalau buah alpukat berpikir ini lemaknya tinggi. Sebenarnya yang baik pada buah alpukat ini adalah dia kadar lemak baiknya yang tinggi. Jadi dia bisa Bagus untuk ya. menurunkan kadar kolesterol. jadi gampang ya. Semua ya, gampang ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Abis ini masih banyak tips-tips dari Dr. Boy dan juga Dr. Reisa. Makanya tetap di sini di Dr. Oz Indonesia. Cara efektif cegah stretch mark. Ya ampun, gak kerasa banget sih menjadi masih bayi. Aku tuh pertama kali ketemu dia tuh masih bayi, masih kecil banget. Terus sekarang udah mau TK aja. Kamu tuh diajakin ngomong dari tadi ngapain sih, sibuk banget? Maaf banget nih dokter, aku ke distract tiba-tiba. Karena ini nih, Apaan? istrinya John Legend mengunggah foto pahanya ke akun media sosialnya dia. Kan pede banget, padahal penuh stretch mark. Oh my god. Serius? Ada stretch mark? Ini loh dok. Pasti aku pengen lihat deh. Sambil duduk aja Setia, aku pengen Ayo. lihat bukannya apa. Nih, lihat deh, tuh kan. Sini. Aduh, aku penasaran banget nih dokter nih. Apaan sih? Kayak apa sih emang? Nih, tuh, lihat deh. Nih ya, istrinya John Legend tuh. Namanya Chrissy Teigen. Dia ini kan sekarang model. Dia berani nih fotonya tuh penuh stretch mark.
Nih ya dok ya, Bener-bener. kan kalau kita ngomongin soal stretch mark, bayangin nggak sih dok, itu kan kulit jadi rusak kan, terus juga membuat penampilan kita juga jadi, aduh nggak bagus. Apalagi sama cewek-cewek yang concern banget sama penampilan, itu pasti kan ngeganggu banget. Ganggu penampilan jadinya. Iya. Iya, karena memang stretch mark itu kan ditandai munculnya guratan-guratan halus tuh pada kulit. Iya. Makanya akhirnya tampilannya jadi nggak cantik lagi, nggak mulus lagi. Itu tuh akibat karena ada peregangan yang terjadi secara drastis biasanya. Nah, makanya hati-hati banget tuh, karena jaringan elastis di bawah kulit otomatis bakal robek. Seperti kayak misalnya ibu-ibu yang hamil Ibu gitu ya. hamil, kemudian juga orang yang naik berat badan dengan cepat, atau bahkan turun berat badan yang terlalu cepat juga, itu kan akhirnya keregangan kulitnya itu terganggu. Ternyata stretch mark itu menurut aku nih ya, nggak tahu nih, bisa dicegah juga sebenarnya dok, dari kebiasaan kita sehari-hari. Tapi dari dulu, dari aku remaja nih, aku membiasakan juga selalu setelah mandi menggunakan body lotion. Nih sekarang aja jalan-jalan kayak gini dok, Sampai dibawa. aku bawa Ya nih, ampun. tuh. Bener-bener nggak dok? Bener banget, tapi jangan lupa juga, karena kita harus menghindari misalnya stres, kemudian juga bukan cuma ini, konsumsi makanan juga harus diperhatikan. Gitu. Kayak yang banyak mengandung kolagen, vitamin C, kayak misalnya saya juga selalu bawa kan makanan-makanan, nah, misalnya kayak buah-buahan nih, ada buah strawberry, buah-buahan itu kan mengandung vitamin yang baik untuk kulit kita, jadi bisa mencegah dia stretch mark. Kemudian juga rutin olahraga, supaya kulitnya makin kencang. Iya, iya, benar. Karena Jadi kan- jangan cuma lemaknya aja yang diperhatikan, tapi kencangan kulit. Setuju banget sih sama dokter. Memang menjaga kesehatan dan kecantikan kulit itu sangat penting, ya kan dok? Nah, untuk mencegah munculnya stretch mark dan selulit, yang aku lakukan adalah berusaha agar elastisitas kulitku tetap terjaga. Seperti yang tadi aku bilang sama dokter, kalau aku dari remaja kan suka menggunakan body lotion untuk menjaga kelembaban kulitku. Dan juga nih yang pasti dengan merawat kulitku dari dalam. Dan sudah kutemukan cara yang paling praktis, yaitu dengan rajin mengkonsumsi Nourishkin Skin Nutrition. Dari sejak remaja sampai sekarang ini aku rutin mengkonsumsinya setiap hari. Ternyata paduan dari kandungan marine protein, natural kolagen, vitamin C rosehip, dan mineral zinc di dalamnya bekerja secara sinergis membantu memproduksi serat kolagen dan elastis dalam kulit kita. Sehingga kulit tetap terasa lebih kencang, lembut, kenyal, dan juga elastis. Bila elastisitas kulit terjaga dengan baik, pastinya stretch mark dan selulit dapat dicegah. Suplemen ini juga mengandung kombinasi herbal pelembab seperti spirulina alga, sarsaparilla larut, dan juga natural vitamin E yang bermanfaat melembabkan kulit seluruh tubuh termasuk kulit tangan dan juga kaki yang sering terasa kering dan kasar. Stretch mark dan selulit dapat dicegah menjadi lebih lembab dan lembut secara terus-menerus dari dalam. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebaiknya suplemen ini diminum secara rutin dan teratur. Selama 2 bulan pertama, diminum 2 kali sehari. 1 tablet setelah sarapan pagi dan 1 tablet di malam hari sebelum tidur. Bulan selanjutnya, untuk perawatan, cukup diminum 1 tablet pada malam hari sebelum tidur. Karena nih terbuat dari bahan alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang. Tidak menyebabkan nyeri lambung, alergi, ataupun badan jadi gemuk. Dan aku sudah membuktikannya sendiri. Suplemen ini juga bisa dikonsumsi oleh wanita maupun pria mulai dari usia remaja, dewasa muda, sampai usia matang. Cocok untuk semua jenis kulit. Baik kulit normal, berminyak, berjerawat, kering, ataupun kulit kombinasi, yaitu antara kering dan juga berminyak. Buat pemirsa nih yang ingin kulitnya tetap halus dan mulus, bebas stretch mark dan selulit setelah melahirkan, sebaiknya minum aja suplemen ini secara rutin dan teratur dari sekarang atau sebelum hamil. Jangan ditunda lagi loh, karena mencegah stretch mark dan selulit lebih mudah daripada menghilangkannya. Hanya Nourishkin Skin Nutrition yang dosisnya pas dan terbukti aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah lebih dari 15 tahun dipasarkan di Indonesia. Dipilih dan dipercaya oleh wanita Indonesia. Oh iya pemirsa, kini suplemen ini hadir dengan kemasan baru yang lebih cantik dan juga segar dengan kombinasi warna putih dan soft pink. Jangan sampai salah pilih ya. Nourishkin Skin Nutrition makes my skin healthy.